Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan fil tawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa manna alaina bi irsalihi sallallahu alaihi wasallam wa akramahu bil Qur'an al-mu'jizatil mustamirrati ila ta'aqubil azman wa salawatullah wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wal mizan. Ma ba'd, rahimanillah wa iyyakum, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah ala dinil haq, di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Biidznillah, kita melanjutkan pengajian kita membacakan kutai meneladani lebih dari 1000 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada judul yang baru, halaman 37, yaitu sunnah-sunnah ketika mendengarkan adzan. Adzan, ya, tentu sebagaimana yang kita ketahui merupakan syiar yang sangat agung. Ketika kita mendengarkan suara adzan, hati kita menjadi tenang, kita terpanggil. Hal itu kita bisa bandingkan ketika kita tinggal di satu tempat berhari-hari, di mana di tempat itu tidak terdengar suara adzan. Terasa hati kita lebih gersang. Oleh sebab itu, adzan kalau dilihat dari maknanya, susunan kalimat adzan ini merupakan susunan yang sangat sempurna. Ya, dimulai dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu waktu kita merenung ketika memikirkan makna daripada kalimat adzan. Kita melihat di dalam kehidupan kita ada berbagai macam permasalahan, ya. Di semua sisi itu ada masalah, dan memang dunia ini disebut sebagai darul ibtila, rumah ujian. Setiap hari, setiap malam kita diuji. Nah, kadang-kadang seorang muslim merasa mentok, tidak ada solusi, belum selesai satu masalah, datang masalah baru yang lebih besar. Dengan mendengarkan kalimat azan yang dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjadi berpikir bahwasanya kalau kita kembalikan kepada Allah, semuanya akan menjadi ringan. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sesungguhnya kita memiliki Rabb yang maha mampu atas segala sesuatu, yang maha besar,
dan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menyelesaikan semua permasalahan kita. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini dua kalimat yang sangat identik dengan agama yang kita pilih. Setiap hari kita dengarkan ya, orang masuk Islam wajib melalui kalimat ini. Setelah masuk Islam, kalimat inilah yang setiap hari didengarkan sebagai panggilan untuk menghubungkan hamba dengan Rabb-nya. Salat, ya. Salat itu silah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salat setiap hari, setiap malam, di antara tujuannya adalah untuk meraih kemenangan. Maka disebutkan hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Untuk apa kita salat? Hayya 'alal falah. Meraih kemenangan, dan kemenangan di sini tentunya adalah kemenangan dunia dan akhirat. Dengan salat hati kita menjadi tenang. Sebaliknya tanpa salat hati kita akan gelisah, gersang, dan sepertinya kita tidak bisa menikmati hidup ini tanpa iman. Dan orang-orang berimanlah sejatinya yang bisa merasakan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia yang hakiki ya tidak dijamin dengan harta yang banyak, tidak pula dengan jabatan, tidak pula dengan penghormatan dari banyak orang. Tetapi manakala keimanan mengisi hati kita, dan di antara tanda-tanda keimanan itu bersemi subur, kita terpanggil ketika azan dikumandangkan. Maka para salaf mereka menyebutkan ya, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, seandainya para raja, begitu pula putra mahkota yang tujuan mereka berkuasa adalah mencari apa? Ketenangan, mencari ketentraman. Seandainya orang-orang itu tahu kebahagiaan yang kami rasakan karena keimanan, kata salafus saleh, la jaladuna bisuyub, mereka siap merebut kenikmatan itu dari hati-hati kami walaupun dengan menggunakan pedang. Jadi kita hidup, kita ya melakukan banyak aktivitas, peras keringat, membanting tulang, tujuannya tidak lain tidak bukan kita mencari kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Dan salah satu faktor terbesar yang menjadikan orang tenang, tentram, nyaman adalah sholat. Maka disebutkan hayya 'alas shalah. Kemudian di akhirat nanti sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abd, sesungguhnya yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat dari setiap hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, itu bertanda amalan-amalan yang lainnya ikut baik. Kalau sholatnya rusak, ini juga menandakan amalan-amalan yang lainnya berantakan. Maka salah seorang ahli hikmah menyebutkan, lil abdi, sesungguhnya seorang hamba itu ya memiliki dua kesempatan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsin, perbaikilah kesempatan berdiri yang pertama, yaitu ketika sholat, maka akan ringan ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk kedua kalinya ketika kita dihisab. Ini sholat. Kalau kita renungkan sekali lagi satu persatu kalimat yang ada pada azan, tentu kita akan mendapatkan banyak sekali faedah. Disebutkan pada halaman 37 ada 5 sunnah
kaitannya dengan mendengarkan azan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang pertama, ketika kita mendengarkan azan, hendaknya kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Dan ini merupakan sunnah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Ketika azan, kita masih melanjutkan aktivitas kita, seringkali tidak sempat kita membalas azan. Pada akhirnya azan berlangsung, kita juga melangsungkan aktivitas kita sambil kita akhiri untuk persiapan sholat. Nah, kaitannya dengan menjawab azan ini tentu merupakan sunnah yang mudah. Tidak harus kita tiba-tiba dulu bersilam, ya, menghadap kiblat lalu melantunkan setiap kalimat yang telah diucapkan oleh muadzin. Tidak. Dalam kondisi berdiri atau mungkin kita masih dalam kondisi berjalan di atas kendaraan, ini juga kita boleh, ya, mengucapkan atau membalas azan. Maka tidak ada penghalang kecuali ketika kita berada di mana? Toilet. Mungkin kita di toilet, niatnya bersuci, siap-siap untuk sholat, pas kita di dalam, disitulah azan berkumandang. Ini pengecualian, ya. Maka tidak ada pilihan, kita selesaikan dulu. Tapi kan di dalam banyak kondisi tidak seperti itu keadaannya. Biasanya kita masih di rumah, masih di kantor, terutama azan zuhur, ya. Kita dalam perjalanan, ini tidak ada penghalang bagi kita untuk menjawab azan. Jadi jawabannya dengan mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang kita ucapkan? Kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sunnah yang sangat mudah. Kembali kepada semangat kita, apakah kita termasuk orang-orang yang penuh perhatian dengan sunnah ini, lalu kita menjawab setiap azan yang dikumandangkan, atau kita termasuk orang-orang yang menganggap ini hal remeh? Kembali kepada diri masing-masing. Kemudian ketika seseorang dengan istiqomah dia membalas atau menjawab setiap azan yang dikumandangkan, balasannya adalah surga. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, kata-kata surga tentu bukan janji yang remeh, ya. Ini wa'dun dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Ternyata balasan yang besar dengan upaya yang kecil. Kan jawab azan itu mudah, ya. Secara teori mudah, tetapi untuk istiqomah ternyata sulit. Maka balasannya besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa terus mengamalkan sunnah ini. Baik, azan mana yang kita jawab? Karena di kondisi kita saat ini, di zaman ini, di tempat kita masing-masing, seringkali azan itu lebih dari satu yang kita dengar. Betul, ya? Serempak, kadang 4 arah. Apalagi di daerah-daerah yang jumlah masjidnya itu banyak. Itu kadang-kadang terdengar 3, 5, atau 7 bersamaan. Kita jawab azan di masjid yang kita akan sholat. Ini sederhananya begitu.
Misalkan kita tinggal di komplek ini, ada adzan bersamaan atau selisih satu kalimat. Di situ selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini baru mulai Allahu Akbar. Nah, kita menjawab adzan yang dikumandangkan di masjid yang di situ kita akan sholat. Ini sederhananya. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah orang yang mendengarkan adzan hendaknya mengucapkan doa. Dan doa ini sebagian kita mungkin belum diajarkan. Doanya kita hafal, tetapi ternyata banyak orang yang tidak tahu ternyata doa ini di antara waktu pengucapannya adalah setelah azan. Apa itu? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, atau ditambahkan sallallahu alaihi wasallam rasulah atau nabiyan wa rasul. Nah, biasanya kita diajarkan setelah menjawab satu persatu kalimat adzan, kita diajarkan untuk bersolawat, betul ya? Setelah solawat kita membaca Rabb hadhihi sampai akhir. Nah, ini yang seringkali luput, padahal ini mudah. Nah, seandainya kita hanya hafal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, ini sudah mewakili sunnah ini. Apalagi lengkap dengan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Jadi ditambahan sering ya, tadi seperti disebutkan, langsung sholawat, langsung Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah. Doa ini jarang ya disisipkan, padahal kebanyakan kaum muslimin sudah menghafal lafaz atau kalimatnya. Kemudian yang ketiga adalah bersolawat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengarkan tukang azan, dia mengumandangkan azan, faqulu, maka ucapkanlah mithla ma yaqul, seperti yang muadzin ucapkan. Selesai muadzin kita menyusul, selesai lagi kita susul. Setelahnya thumma sallu alayya, setelah itu bersolawatlah atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata sallu di sini itu umum, sekedar mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sudah dapat sunnahnya ya. Atau mungkin kita memilih salawat yang paling afdal. Apa itu salawat yang paling afdal? Salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling afdal. Dan di zaman ini, sebagaimana yang kita ketahui, banyak salawat bikinan tokoh agama. Nah, itu dipakai oleh banyak kaum muslimin. Nah, tetapi yang perlu kita yakini, pertama, salawat yang paling afdal ya adalah salawat Ibrahimiyah yang juga langsung diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh kita menggunakan salawat yang dirangkai oleh tokoh-tokoh agama, ustadz, mungkin kiai atau yang lainnya? Tidak ada masalah, selagi di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Biasanya unsur kesyirikan itu ada ketika penyusun redaksi sholawat ini mengkultuskan Nabi SAW, pada akhirnya memposisikannya sejajar dengan Tuhan. Nah, ini sudah bahaya. Dan Nabi kita SAW memperingatkan
kaitannya dengan memuji, Nabi SAW mengatakan, la tutruni, jangan memuji secara berlebihan, sebagaimana umat Nasrani memuji nabinya Isa bin Maryam, disejajarkan dengan Tuhan atau dekat. Kenapa? Karena Nabi kita SAW abdul, kata beliau, aku hamba. Sama seperti kita, lebihnya beliau mendapatkan amanah risalah. Tapi bukan gara-gara amanah risalah itu beliau kemudian disejajarkan dengan Tuhan, sehingga ada ungkapan-ungkapan bahwasanya kata mereka nabilah yang mengangkat permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nabilah ya sallallahu alaihi wasallam yang kata mereka bisa menghilangkan mudarat atau menolaknya. Ini sudah kalimat-kalimat yang tidak tepat. Ya. Kemudian apakah boleh kita bersalawat dengan bahasa Indonesia? Boleh saja. Nah, maka salawat di sini karena ini di luar salat sifatnya umum. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup. Atau salawat Ibrahimiyah sebagaimana nanti disebutkan dalam buku kita ini. Apa balasannya bagi orang-orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, baik setelah menjawab adzan atau di luar itu secara umum? Di sini disebutkan man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, Allahumma sholli ala Muhammad, paling pendek. Atau ketika nama Nabi kita SAW disebut, kita mengatakan Allahumma sholli alaihi, tidak menyebutkan namanya tapi menisbatkan dengan dhamir, ya juga boleh ya. Balasannya apa? Sallallahu alaihi biha asyra, dengan satu salawat yang diucapkan Allah bersalawat untuknya 10 kali. Salawat Allah kepada kita sebagai balasan salawat kita kepada Nabi SAW adalah Allah memuji kita di kalangan para malaikatnya. Jadi kan sesuatu yang gaib. Gara-gara kita nggak lihat Allah memuji kita di hadapan para malaikatnya, atau kita tidak mendengar, akhirnya kita malas. Karena kecenderungan manusia, balasan yang tidak langsung dia lihat, tidak langsung dia terima, dia malas. Tapi kalau balasannya langsung dia dapat, langsung dia lihat, langsung dia terima, oh dia semangat. Seperti upah kerja, kita semangat. Kalau pahala, wah ini nanti. Jadi kita kadang-kadang kurang tertarik. Nah ini kita harus ubah. Berarti iman kita butuh didongkrak, iman kita butuh di apa? Pompa. Iman kita butuh di booster, ditingkatkan. Sehingga setiap ada janji balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pujian, apalagi surga, kita termasuk orang-orang yang bersemangat. Sebagaimana kalau orang yang kita cintai memuji kita, kita senang ya. Orang mungkin yang kita anggap sebagai tokoh petinggi memuji kita, ada rasa senang. Tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kita, kita tidak senang. Karena Allah adalah ya zat yang paling kita cintai di atas segala-galanya. Berarti ya tidak ada alasan untuk tidak bersalawat kepada Nabi SAW, baik setelah menjawab adzan ataupun pada kesempatan-kesempatan yang lain. Baik, kemudian berikutnya disebutkan salawat Ibrahimiyah yang dimaksud tadi itu sering kita baca di dalam sholat. Kapan kita baca biasanya? Tasyahud awal atau akhir? Nah, karena tasyahud akhir ini dia lebih panjang dari tasyahud awal. Di situ kesempatan kita selesaikan salat Ibrahimiyah, imam belum salam juga, masih kita dikasih kesempatan untuk menyisipkan doa-doa terbaik.
Begitulah sunnahnya. Bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada kalimat yang diulang-ulang. Sebenarnya kalau dihafal hanya beberapa kata saja yang perlu kita hafalkan. Baik. Jadi ini sholawat yang paling afdol. Tidak ada sholawat yang lebih afdol daripada sholawat ini. Nah, kita lihat masyarakat kita tadi kita sebutkan memburu sholawat terbaik, yang kemudian balasannya ini diijazahkan, ya, disanadkan dan seterusnya. Padahal yang menulis balasannya ini dan itu bukan Nabi SAW, tidak juga Allah yang kasih jaminan, tapi orang semangat. Saya sering ketemu, ya, waktu tinggal di daerah sebelumnya, ya, di beberapa daerah di Jawa Timur, masyarakat kita yang awam dengan bangga membawa kertas yang sudah lusuh, ya. Kata dia, ini satu-satunya amalan atau sholawat yang diijazahkan, dan dia beranggapan itulah yang paling mulia. Bahkan menurut dia, saking awamnya, kalimat-kalimat yang ditulis oleh gurunya itu lebih mulia dari ayat-ayat Al-Quran. Takut dia kalau itu hilang, ya, padahal redaksinya biasa. Nah, ini kita perlu mengevaluasi. Kemudian sunnah yang keempat adalah setelah bersalawat kepada Nabi SAW, kita membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'attah. Sampai di sini. Sebagian melanjutkan dengan beberapa kata, tapi hadisnya sampai di sini. Ini merupakan, ya, doa yang sangat bagus. Kita bisa lihat dari artinya, ya Allah, Tuhan pemilik azan, pemilik panggilan yang sempurna ini. Tadi kita sebutkan azan itu panggilan yang sempurna. Coba cari agama lain yang punya panggilan untuk kumpul, untuk ibadah seperti panggilan azan. Tidak kita dapatkan, ya. Dan di mana-mana azannya kaum muslimin itu sama. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, jadi nggak enak kedengarannya. Dulu ada isu, sudah lama sekali, ya, mungkin belasan tahun yang lalu, ada usulan, ya, termasuk azan yang masih berbahasa Arab itu kalau bisa diubah jadi bahasa masing-masing negara, termasuk bahasa Indonesia. Dan ada yang mempraktikkan. Nah, kita dengar langsung, kok jadinya tidak menarik, walaupun artinya sama. Coba azan yang kalau dinadakan dengan berbagai nada masih enak, indah didengar, diubah ke jadi bahasa Indonesia, jadi apa? Turun, ibawanya turun. Kemudian yang kedua, di antara yang menjadikan kaum muslimin itu merasa bersaudara dimanapun mereka bertemu, azannya sama. Seandainya azan ini, ya, dinadakan dalam bahasa Jepang misalkan, pas kita nggak ngerti, kita nggak tahu itu azan atau apa, ya kan? Tapi karena bunyinya sama, walaupun ada kaum muslimin yang tidak tahu artinya, dia tahu itu azan. Berarti itu masjid. Orang-orang di dalamnya orang-orang Islam, mereka semua saudara saya. Kita masuk, kita ketemu,
jabat tangan, senyum, merasa seakan-akan akrab, sudah lama kenal. Segampang itu. Nah, makanya banyak orang-orang di luar Islam kagum dengan azan. Sering kami ketemu ya dengan orang-orang yang taubat, hijrah. Di antara mereka titik hijrahnya itu dia terharu, lalu terpanggil ingin berubah, meninggalkan masa lalunya karena mendengarkan azan. Setiap mendengarkan azan hatinya tenang, padahal tidak tahu artinya, belum tahu maksudnya, dia belum pernah sholat. Lama-lama karena merasa nyaman, dia penasaran, dia bacalah artinya. Kan mencari redaksinya gampang sekarang, tidak harus beli buku, bisa lewat handphone. Dia cari internet, wah bagus artinya. Kenapa ada orang takut sama suara azan? Padahal artinya tidak ada indikasi bahaya, indah. Dia coba mendalami, padahal tidak ada niat untuk masuk Islam. Lama-lama makin dipelajari, didalami, makin tertarik. Akhirnya dia mengatakan, ini agama pilihanku yang kemarin dikasih sama orang tua. Rasanya gitu. Itu azan. Nah, pernah ketemu lagi ya dengan orang Islam tadi merasa tidak pernah mengamalkan syariat-syariat Islam. Bahasa dia Islam KTP lah. Sholat nggak pernah. Jumat pun yang penting hadirlah walaupun terakhir. Kadang-kadang enggak. Ya ketika mendengarkan suara azan, lama-lama dia berpikir sepertinya sudah saatnya menghentikan berbagai bentuk kemaksiatan. Ya dari suara azan itu dia melihat orang-orang yang ke masjid sepertinya teduh kelihatannya. Dia pengen seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita sepelekan ya. Jadi itulah azan. Nah, kemudian azan ini kita sebutkan tadi sebagai panggilan yang sempurna. Was-sholatil qa'imah, dan salat. Allah memilih salat yang akan dikerjakan, didirikan. Ati Muhammadinil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Nabi kami, Nabi Muhammad, al-wasilah, derajat yang tinggi, wal fadilah, keutamaan yang agung. Wa ba'athu, bangkitkanlah Nabi kami, Nabi Muhammad, kelak maqamam mahmudan ladzi wa'ata, derajat atau pada posisi terpuji yang kau janjikan. Nah, di antara ya syarah daripada kalimat ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang Allah pilih untuk apa? Apa itu di padang mahsyar? Ketika nabi-nabi yang lain tidak mampu, tidak berwenang, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat itu banyak. Ada syafaat seorang teman dengan temannya, itu bisa ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kursi, ketika orang-orang beriman menghadap Allah dan terjadi dialog yang lebih seru dibanding dialog ketika kita nagih hutang, ketika kita berdebat untuk berebut hak. Apa yang dituntut oleh orang-orang beriman? Mereka menuntut, ya Allah, ada teman-teman kami dulu di dunia sama-sama muslim ya, sama-sama berusaha menjadi baik, tapi nggak ada di surga. Jangan-jangan di neraka. Kesimpulannya Allah katakan kepada mereka, ya sudah, cari. Kalau engkau dapati di neraka, berhak kau berikan syafaat supaya dikeluarkan. Ini syafaat yang paling umum dari saudara kepada saudaranya yang beriman. Nah, yang paling besar adalah syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, yang pada saat itu manusia berada pada kondisi yang paling menegangkan. Ya, tidak ada yang tahu nasibnya akan seperti apa. Sampai-sampai mendatangi satu persatu nabi ya untuk menyampaikan kepada Allah agar
manusia yang kesannya terlantar itu diurus. Nasibnya seperti apa? Pada akhirnya setelah perjalanan panjang sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ana laha. Ini wewenangku, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersujud ya, memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang belum diajarkan sekarang, kata Nabi SAW. Tapi nanti setelah itu Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau diberikan. Berikan syafaat, syafaatmu akan direstui. Baik, demikian maka ya, ketika kita melihat dari awal sampai penjelasan pada poin keempat ini, kita mengetahui betapa agungnya ya adzan. Begitu pula dengan sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan kaitannya dengan mendengarkan suara adzan. Kemudian sunnah yang terakhir kaitannya dengan mendengarkan adzan adalah berdoa secara umum untuk diri kita sendiri. Artinya diri kita dan boleh juga orang-orang yang kita cintai. Nah, ini juga kaitannya dengan doa antara adzan dan apa? Iqamah. Salah satu waktu mustajab doa. Nah, doa ini ya perlu kita pahami karena para ulama membahas berdasarkan banyak dalil-dalil yang ada. Yang pertama, ketika doa kita betul-betul memenuhi seluruh syarat dikabulkannya doa, pasti Allah kabulkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku perkenankan. Nah, tapi kadang-kadang kita merasa, ya Allah, sudah berdoa bolak-balik tiap hari, sudah sekian pekan, sekian bulan, pengabulannya belum tampak. Ini yang dikhawatirkan oleh salafus saleh. Apa kata mereka? Kami tidak khawatir kalau yang kami minta itu Allah belum kasih. Yang kami khawatirkan kalau gara-gara itu kita berhenti berdoa. Wah, rasanya apakah orang seperti saya memang doanya tidak dikabulkan? Ya, ada rasa seperti itu. Ada lagi kelompok yang lain, berarti ini harus tawassul, harus ada perantara. Kita ini orang-orang kotor, kalau minta langsung gak dikasih. Kita butuh perantara orang soleh. Siapa orang soleh di kampung kita? Akhirnya titip doa, pesan doa, bayar doa. Yang jadi masalah kalau yang dibayar ya merasakan hal yang sama. Saya pun berdoa untuk diri sendiri, merasa belum dapat, orang-orang bayar saya. Kalau memang saya lebih dari mereka secara jaminan, tidak perlu dia terima duitnya, kan? Betul nggak? Dia minta sama Allah, Allah kasih sebanyak-banyaknya. Ngapain ngambil duit orang yang kemudian membayar, memesan doa? Nah, kadang-kadang di sebagian daerah ada bagian iklannya. Nah, ternyata sampai seperti itu. Wah, si ini doanya mustajab, saya mengalami sendiri. Kalau mau pesan bayar doa ke situ, dia kasih tahu ribuan orang. Nah, ternyata akhirnya ramai-ramai orang di situ. Kesan yang ramai itu menambah keyakinan, jadi testimoni kayak kita jualan. Pas baru buka, kebetulan ada satu momen yang orang banyak berdiri memesan, kita foto, tiap hari kita share, seakan-akan setiap hari begitu aja. Ada bagian iklannya juga, promosinya. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, perlu kita ketahui kaitannya dengan doa, ada 3 cara Allah di dalam mengabulkan doa, dan ketiga-tiganya baik. Yang pertama, Allah memberikan sesuai yang kita minta. Ya Allah, saya butuh duit, ya Allah kasih 10 juta. Dengan cara Allah, entah
dengan perantara ada orang kasih kita borongan kerjaan, dikerjakan 1 pekan, duitnya dikasih duluan ya. Kasih duluan duitnya, saya tunggu 1 pekan selesai. Perantaranya begitu. Atau mungkin kita sana sini cari pekerjaan, tidak dapat. Tahu-tahunya ada teman yang dulu kita baikin, ya 20 tahun lalu ngubungin mau mampir ke rumah. Kata dia, kita pernah bantu di saat dia mengalami kesulitan, kita aja udah lupa. Terus dia bilang sebagai tanda terima kasih, dia kasih amplop dengan penuh ketulusan, kita nggak pernah minta, ditolak pun dia tetap paksa ngasih. Jadi banyak cara, ya kan? Banyak cara. Yang penting Allah kasih sesuai yang kita minta. Minta mobil, Allah kasih mobil. Minta rumah, Allah kasih rumah. Minta jodoh, Allah kasih jodoh. Yang kedua, Allah hindarkan kita dari musibah senilai doa yang kita minta. Kita minta duit, ya, pekan ini misalkan 20 juta. Kita ulang-ulang 1 pekan. Tapi sudah hari ke-7, nggak ada tanda-tanda. Bisa jadi di pekan itu juga, ya, kita akan mendapatkan musibah. Katakanlah kecelakaan, lalu kalau kita dirawat dan dioperasi biayanya 20 juta. Doa itu Allah jadikan penebusnya, gak jadi musibahnya turun. Itu juga baik, ya kan? Karena kita gak boleh menggampangkan musibah. Mungkin kita yang tidak mengalami menganggap apalah musibah, mending uangnya saja daripada dihindarkan musibah. Tapi yang mengalami bukan hanya duitnya yang keluar, pusing, korban waktu, panik dan seterusnya, rasa sakit, betul ya? Nah, yang ketiga, Allah simpankan apa? Buat kita dapatkan di akhirat kelak. Kesimpulannya apa? Tidak akan pernah merugi dan kecewa orang yang berdoa. Sampai-sampai kalau kita lihat di kitab, ya, Ad-Da' wa Dawa punya Imam Ibnu Qayyim, di situ disebutkan salah satu contoh betapa doa itu bernilai, berharga, agung. Kalau kita berdoa, tujuan doa kita adalah untuk kesembuhan atau mengangkat penyakit. Terjadi 3 kondisi kata beliau. Yang pertama, kalau doa kita itu lebih kuat daripada penyakit atau bala yang menimpa, dia akan segera hilang. Kalau doa kita lebih kuat. Yang kedua, kalau doa kita sama bobot kekuatannya dengan musibah yang menimpa, saling menetralkan bahasa mudahnya. 50% ketemu 50%, sama-sama menghilangkan. Kalau doa kita lebih lemah ternyata daripada penyakit atau bala musibah yang menimpa, doa ini akan mengangkat musibah seukuran kekuatannya. Katakan musibahnya 50%. Doa kita 5%. Terangkat 5%, jadinya berapa? 45%. Ya, 5% itu diulang-ulang saja kan? Diulangi lagi 5%, terangkat 10, diulang. Jadi alasan apa yang menjadikan kita kemudian tidak berdoa? Nah, yang terpenting kaitannya dengan doa tadi, termasuk sunnah yang kita bisa terapkan ba'dal adzan ini. Tapi rupa-rupanya kata di kajian masih dilanjutkan sedikit. Ya, kalau ada yang mendengarkan sambil doa tidak ada masalah. Maka kita di setiap kesempatan usahakan menyelipkan doa. Dari 1000 doa yang kita panjatkan, kita nggak tahu mana yang Allah kabulkan, yang mungkin satu saat menjadikan kita terharu. Ternyata ini doa 5 tahun yang lalu terwujud sekarang. Itu terserah Allah ya. Allah mau ngasih kita kapan, dengan cara yang mana di antara 3 cara tadi. Barakallahu fikum. Kita adzan kemudian lanjutkan sampai iqamah. Baik, barakallahu fikum. Kita ambil satu poin lagi masih berkaitan dengan adzan tadi, yaitu iqamah. Banyak kaum muslimin yang bertanya, apabila adzan memiliki adab-adab dan sunnah-sunnah
yang kita terapkan manakala kita menyimak mendengarkannya, apakah sama dengan iqamah? Ada satu fatwa disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Daimah ini komite tetap untuk fatwa kerajaan Arab Saudi. Ini resmi punya pemerintah. Di situ para ulama-ulama senior berkumpul membahas ya permasalahan yang ditanyakan oleh kaum muslimin, baik secara khusus di negara mereka ataupun secara umum kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Nah, jawabannya 4 sunnah yang ada pada sunnah-sunnah ketika mendengarkan adzan, sunnah pertama sampai yang keempat itu bisa diterapkan pada iqamah, kecuali sunnah yang kelima. Alasannya apa? Karena kalau iqamah sudah selesai, tidak ada kegiatan kecuali sholat. Tidak ada lagi waktu kita untuk mendoakan diri sendiri, ya kan? Bahkan kita sholat sunnah aja, kalau iqamah sholat sunnahnya harus diputus. Contoh, kita masuk masjid, niatnya tahiyatul masjid. Qadarullah, karena posisi kita di kampung, jadwal iqamah tidak diatur dengan ya jeda waktu, tergantung imamnya mau cepat datang atau lebih lambat. Prediksi kita ini cukup untuk sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba imamnya datang. Berarti kita selesaikan sholat tahiyatul masjid atau bergabung dengan jamaah sholat wajib. Kita harus putus sholat sunnah, beranjak ke sholat wajib. Maka kaitannya dengan sunnah yang kelima, tidak ada waktu untuk menerapkan. Adapun yang 4, 1, 2, 3 itu masih bisa. Ini fatwanya begitu. Tetapi perlu kita ketahui, tidak ada hadis secara sharih ataupun rinci yang menerangkan sunnah-sunnah tentang iqamah ini. Kan tetapi berdasarkan fatwa ini, itu bisa disamakan dengan sunnah-sunnah adzan. Mafhum ya? Nah, kemudian di sini diberikan catatan, setiap kalimatnya kita mengulang seperti ucapan yang iqamah, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka la haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, ada kalimat yang terdapat pada iqamah tidak ada di adzan. Contohnya mana? Qad qamatis shalah. Apa yang kita ucapkan? Kata Al-Lajnah Ad-Daimah, kita ikut mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bukan bacaan yang lain seperti ya aqamahallah wa adzamaha, tidak. Tapi kita kembali kepada kaidah dasarnya, mengulang apa yang diucapkan oleh muadzin atau yang membaca iqamah, yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Baik ya. Jadi bedanya sama di perbedaan yang ada pada balasan adzan, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di sini la haula wala quwwata illa billah. Baik. Demikian barangkali kajian kita malam ini. Semoga ya 5 poin ini ditambah dengan poin sunnah pada iqamah bisa kita terapkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang semangat mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi SAW, walaupun itu dipandang sederhana oleh kebanyakan kaum muslimin. Harapannya dengan demikian kita bisa memotivasi, menginspirasi orang lain, dan masuklah kita pada sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, terus mengamalkannya, lalu ada yang ikut mengamalkannya karena terinspirasi dengan kita dapat pahala mengamalkan, dapat pahala karena orang lain mengikuti kita. Demikian barangkali. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.